Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan pagi kali ini sekalian dalam kondisi sehat, sudah mandi, dan tidak lupa sudah sarapan pagi. Sebelum pembelajaran kita ini kita lanjutkan, marilah sebelum kita belajar, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, tanpa terasa kita sudah memasuki semester 2 dan pembelajaran kali ini sudah sampai pada tema yang ke-8. Artinya tinggal satu tema lagi. Berarti sebentar lagi kalian sudah akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, karena masih dalam masa pandemi, Ibu tetap selalu mengingatkan jangan lupa kalian terapkan 5M. Mudah-mudahan sudah kalian terapkan, dan sekali lagi setiap pertemuan Ibu selalu berharap mudah-mudahan kegiatan keadaan pandemi ini segera berakhir dari bumi kita, khususnya dari negara kita Republik Indonesia, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka seperti yang kita harapkan bersama. Hari ini kita akan masuki KD yang ke 3.7, yaitu memperkirakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Kalian sudah paham bahwa teks itu ada dua macam, ada teks fiksi dan ada teks non-fiksi. Fiksi, ingat sekali lagi, fiksi itu apabila teks atau bacaan isinya bersifat khayalan. Kejadian yang ditulis dalam bacaan itu tidak benar-benar terjadi. Hasil rekayasa, hasil imajinasi dari penulis. Contohnya cerita fabel, dongeng, mite, legenda. Apa bu itu? Contoh nyatanya itu misalnya tentang cerita Nyi Roro Kidul, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Kalau cerita modern misalnya tentang Tom and Jerry, itu kalau dilihat dari jenis teksnya adalah teks fiksi, khayalan. Sementara yang kita pelajari di sini adalah teks non fiksi, teks yang isinya benar-benar terjadi, isinya apa yang ditulis penulis itu berupa fakta atau faktual, peristiwa yang memang benar terjadi. Contoh tentang sejarah biografi kehidupan B.J. Habibie, ini nyata, kisah nyata. Atau sejarah ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, ini adalah merupakan teks non fiksi, teks yang benar-benar terjadi, teks atau peristiwa yang ditulis oleh penulis berupa fakta nyata. Nah, kembali ke teks non fiksi. Nah, teks non fiksi itu ditulis dalam beberapa paragraf. Dari tiap-tiap paragraf kita akan memperoleh sebuah informasi. Informasi ini nanti kita bagaimana cara melihatnya, cara mengetahuinya, seperti yang Ibu ajarkan kemarin, bahwa untuk memahami teks yang pertama kita lakukan, untuk memahami sebuah bacaan, untuk memahami sebuah paragraf, yang kita lakukan adalah yang pertama membaca. Kemudian yang kedua adalah menentukan kata kunci. Kemarin sudah dijelaskan. Kata kunci itu apa sih Bu? Bagaimana cara mencarinya? Kata kunci intinya adalah kata yang diulang-ulang. Kata yang sering dibahas dalam sebuah paragraf itu adalah kata kunci. Nah, di sebuah paragraf itu ada ide yang mendasarinya. Ide yang mendasarinya namanya gagasan utama. Kalau sebuah paragraf terdiri dari 5 kalimat, maka kalimat yang pertama sebagai gagasan utamanya dan lainnya adalah sebagai gagasan pendukung. Atau
gagasan utama ini dituangkan dalam sebuah kalimat utama. Nah, kalau 5 kalimat tadi berarti yang pertama yang gagasan utama itu dituangkan dalam kalimat utama, yang gagasan pendukung dituangkan dalam kalimat penjelas. Artinya kalau tadi gagasan utama di kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, 3, dan 4, 5 itu adalah gagasan pendukung. Karena gagasan utama dituangkan dalam kalimat utama, berarti kalimat yang pertama adalah kalimat utama, maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Itu sudah berulang-ulang kali kita bahas. Nah, kemudian kemarin berdasarkan letak gagasan utamanya, ternyata paragraf itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Dikatakan sebagai paragraf deduktif apabila gagasan utamanya ada di awal paragraf. Dikatakan sebagai paragraf induktif apabila gagasan utamanya ada di akhir paragraf, dan dikatakan sebagai paragraf campuran apabila gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Yang kita fokus pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah jenis-jenis paragraf, bukan lagi berdasarkan letak gagasan utamanya, tapi berdasarkan isi dari paragraf tersebut. Sekarang kita lihat jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf berdasarkan isinya itu dibedakan menjadi 4, sebetulnya 5 nak ya, tapi yang kita bahas di sini 4 saja, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, dan paragraf persuasi. Apa sih paragraf narasi itu? Sebuah paragraf yang menceritakan kepada pembaca. Jadi kata kuncinya di sini, kata kuncinya itu menceritakan. Menceritakan kepada pembaca tentang suatu peristiwa atau kejadian. Namanya menceritakan, artinya di situ nanti akan ada tokoh. Ada tokoh, ada latar, dan lain-lain. Oke ya. Jadi kata kunci dari paragraf narasi adalah menceritakan. Menceritakan kepada pembaca. Karena sekali lagi menceritakan berarti ada tokoh dan ada latarnya. Sementara kalau paragraf deskripsi. Deskripsi ini sebuah paragraf yang menggambarkan, melukiskan sebuah objek. Nah, jadi kata kuncinya menggambarkan. Menggambarkan kata kuncinya enak ya, jadi kamu tidak usah menghafal terlalu panjang, ingatkan kata kuncinya saja. Jadi paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek. Kalau paragraf eksposisi memaparkan, kata kuncinya aja sebuah memaparkan atau menjelaskan. Sekali lagi, paragraf eksposisi yaitu paragraf yang menggambarkan atau menjelaskan kepada penulis. Biasanya disertai dengan urutan-urutan kejadian atau petunjuk pemakaian. Jadi kata kuncinya memaparkan atau menjelaskan. Nah, sekarang paragraf yang keempat, yaitu paragraf persuasi. Persuasi ini adalah sebuah paragraf yang membujuk, mempengaruhi pembaca untuk ikut apa yang ditulis oleh penulis. Kata kuncinya mempengaruhi. Contohnya iklan. Ini adalah jenis paragraf persuasi. Biasanya ditandai dengan
kata kunci mempengaruhi, kemudian ada lagi kata ayo, marilah. Ini untuk mengajak, mempengaruhi. Sebetulnya ada paragraf yang kelima, yaitu paragraf argumentasi. Argumentasi. Ini sebuah paragraf yang intinya berisi tentang pendapat penulis. Kata kuncinya berupa pendapat dari penulis. Ini adalah jenis paragraf argumentasi. Tapi untuk di SD, sementara yang kita pelajari adalah paragraf narasi, paragraf deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Narasi kata kuncinya menceritakan, deskripsi kata kuncinya melukiskan, eksposisi kata kuncinya memaparkan atau menjelaskan, sementara persuasi kata kuncinya adalah mempengaruhi atau mengajak.